Selamat sore sahabat Femina, di mana saja berada yang sudah berkumpul di Facebook page Femina Media dan juga di Facebook page Wanita Wirausaha Femina. Selamat sore, apa kabar semuanya? Kalau kami live dari kedua Facebook page official ini, artinya kita akan berbicara sesuatu hal yang penting ditujukan untuk kita semua. Entah kita adalah wanita bekerja, atau juga kita pekerja freelance, atau kita juga moms yang homemaker di rumah, juga tentu saja wanita wirausaha atau para business owners. Hari ini saya Peti Fatima dari Femina akan menemani Anda sampai acara ini selesai. Dan hari ini seperti saya sampaikan, kita akan berbicara hal yang sangat penting dan sedang banyak menjadi masalah untuk kita semua pada saat ini, yaitu mengatur keuangan di masa pandemi dengan digital payment. Nah, mengapa kita ingin membicarakan ini? Satu, pengaturan keuangan itu adalah hal yang sangat penting, baik itu di masa pandemi maupun tidak. Tapi khususnya di masa pandemi menjadi sangat penting karena mungkin cash flow kita agak cukup terganggu karena beberapa hal. Baik itu kita mendapatkan uang dari kantor sebagai uang bulanan, maupun teman-teman yang berwirausaha gitu. Soal cash flow ini menjadi suatu isu sekarang gitu. Nah, mengatur keuangan bisnis dan pribadi ini butuh tips and trick. Bagaimana sih sebenarnya harus mengatur yang baik dengan suatu pemikiran bahwa the new normal atau keadaan normal itu mungkin masih akan sangat lama kita temukan atau sampai ke arah situ. Jadi kita perlu mengatur ulang apa yang menjadi prioritas-prioritas keuangan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga tahu bahwa terutama di masa pandemi, ternyata tren penggunaan digital payment itu menjadi meningkat. Kenapa? Karena kita sendiri memang mempunyai keterbatasan untuk bepergian gitu. Semua kita lakukan dari rumah, belajar, bekerja, dan juga bertransaksi keuangan. Itu sebabnya digital payment menjadi banyak sekali pilihan bagi kita semua. Mungkin secara sederhana kita bisa bilang digital payment itu adalah perpindahan transaksi uang fisik menjadi uang digital gitu, dan bentuknya bisa macam-macam ya, ada e-money, ada e-wallet, juga ATM, kartu kredit dan lain-lainnya gitu. Nah, dan e-payment ini menjadi atau digital payment ini juga memang menjadi tren di seluruh dunia gitu. Nah, tetapi juga ada satu masalah kecil gitu, karena kita merasa begitu gampangnya kita mengeluarkan uang melalui jari kita, misalnya kita melakukannya melalui handphone kita atau melalui laptop kita kayaknya agak susah nih ngukurnya. Hari ini saya udah belanja apa lagi ya ke misalnya e-commerce dan lain-lainnya. Jadi mungkin kita mau belajar mengenai itu juga, dan juga kita mau tahu sebenarnya kenapa sih e-digital atau digital payment ini seolah-olah masyarakat didorong untuk menggunakan itu. Hari ini kita mempunyai banyak pembicara yang akan bisa menggambarkan apa yang terjadi sebenarnya dengan digital payment. Baiklah, teman-teman, tadi sudah saya sampaikan bahwa hari ini kita mempunyai tamu-tamu yang istimewa. Kita ngomong tentang keuangan, hal yang sangat penting. Dan saya sebelum memulai acara ini akan juga mengingatkan kepada teman-teman seperti biasa, yang kepengen nanya, yang punya burning question mengenai pengaturan keuangan, juga mengenai digital payment, baik itu wanita wirausaha maupun teman-teman yang lain, silahkan bisa di kolom komen. Nanti kita akan coba bahas di sini sebanyak mungkin, sehingga setelah acara ini berakhir, kita punya pengalaman dan pengetahuan yang lebih banyak mengenai pengaturan keuangan. Baiklah, saya akan memperkenalkan dulu satu persatu tamu kita istimewa pada sore hari ini. Yang pertama adalah Ibu Mike Rini Sutikno, Certified Financial Planner dan owner dari Mitra Rencana Edukasi. Ini sudah tidak asing lagi, Mbak Mike ini. Mbak Mike adalah seorang profesional perencana keuangan yang bersertifikat dan pendiri dari, tadi sudah disebutkan, Mitra Rencana Edukasi. Mike memiliki track record yang cukup panjang di industri keuangan dengan pengalaman bekerja di beberapa bank swasta, baik itu nasional maupun asing. Bersama MRA atau MRA, Mike aktif mengembangkan program edukasi literasi keuangan dan perencanaan keuangan baik untuk individu maupun untuk pelaku usaha.
pas banget nih ya, tamu kita yang ini pas banget untuk membicarakan hal yang saya sampaikan tadi. Selamat sore Mbak Mike. Selamat sore Mbak Peti, halo teman-teman dari Femina. Ya, sudah lama kita tidak jumpa ya, senang banget bisa ketemu lagi. Alhamdulillah. Ya, Mbak Mike, nanti saya mau nanya banyak sekali mengenai perencanaan keuangan ya, baik untuk pribadi maupun untuk wirausaha. Ini kayaknya sesuatu yang sangat penting di masa pandemi ini. Oke ya Mbak Mike. Oke, saya akan kembali lagi ke Mbak Mike. Saya akan memperkenalkan tamu saya yang kedua, tamu Femina yang kedua, Ibu Filianingsih Hendarta, Asisten Gubernur, Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran dari Bank Indonesia. Ini penting banget nih ya. Mbak Filia atau Ibu Fili ini selama berkarir di Bank Indonesia sangat berpengalaman di seluruh sektor yang dikelola atau yang harus menjadi tanggung jawab dari Bank Indonesia, meliputi moneter, stabilitas sistem keuangan, sistem pembayaran, komunikasi, dan regional. Dan saat ini, seperti saya sampaikan tadi, beliau menjabat sebagai Asisten Gubernur sekaligus Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran. Selamat sore, Ibu Fili. Selamat sore, Mbak Peti. Apa kabar? Baik. Baik ya. Ibu Fili, nanti kita mau membombardir berbagai pertanyaan mengenai keuangan di di masyarakat kita ya, biar kita semua tenang melewati masa pandemi ini ya, Ibu Fili, dan termasuk juga siap ya, kita mau bicara juga mengenai digital payment itu seperti apa. Oke, terima kasih. Saya akan kembali ke Ibu Fili. Tamu Femina yang ketiga, ini seorang pria. Jarang-jarang nih tamunya Femina pria ya kalau di acara live kita. Ini adalah Vince Iswara, CEO dan co-founder dari Dana. Dana didirikan pada tahun 2017 dan Vince merupakan pengusaha dalam bidang teknologi yang berbasis finansial selama hampir 1 dekade. Ia sudah pernah mendirikan Indomob, yaitu perusahaan pembayaran berbasis teknologi, lalu Pointstar, perusahaan konsultan, komputer animasi grafis studio Polaris 3D di tahun 2002, dan juga ruang coworking Polaris Tech Center. Selain itu, ia juga pernah mendapatkan penghargaan sebagai Entrepreneur of the Year oleh Endeavor Global pada tahun 2017. Halo Vince, Mas Vince. Halo Mbak Peti. Baik Mbak. Halo teman-teman. Ya. Halo ya. Ini tamunya sekarang perempuan nih Mas Vince ya. Ketemu cewek-cewek. Oke. Mas Vince, nanti kita mau ngobrol mengenai macam-macam tentang Dana dan e-wallet dan hal-hal yang berkaitan dengan itu ya. Oke. Terima kasih Mas Vince. Jadi teman-teman, kita punya 3 tamu yang sangat istimewa pada sore hari ini. Mbak Mike Rini, seorang financial planner atau financial planner. Kemudian Ibu Filianingsih, kita bisa bilang beliau adalah regulator keuangan di Indonesia, sehingga banyak informasi yang bisa kita dapat dari beliau. Kemudian juga Mas Vince Iswara dari Dana, salah satu pelaku dari digital payment di Indonesia, khususnya mungkin untuk e-wallet, aplikasi untuk e-wallet. Baiklah, kita akan mulai obrolan kita pada sore hari ini. Jangan lupa untuk yang mau tanya langsung di kolom komentar, nanti boleh ditujukan kepada siapa atau tidak ditujukan kepada siapapun, tidak apa-apa, nanti saya akan atur siapa yang bisa menjawab pertanyaan Anda. Baiklah, saya mau ke Mbak Mike dulu, Mbak Mike. Halo. Halo, kembali lagi ya. Mbak mau nanya begini nih, pertanyaan pertama saya. Saya tahu pasti Mbak Mike nih selama masa pandemi kliennya datang mungkin lebih sering. Benar nggak sih? Alhamdulillah. Benar nggak sih? Betul sekali. Betul sekali ya. Nah, pertanyaan saya adalah keluhan yang paling banyak dari klien-kliennya Mbak Mike selama masa pandemi itu berkaitan dengan pengelolaan keuangannya tuh apa Mbak? Mungkin boleh diceritakan kalau yang individual tuh masalahnya apa, kalau yang berwirausaha atau punya bisnis tuh apa Mbak? Mau denger nih kita. Sama nggak nih sama masalah kita? Ya, jadi keluhan yang paling utama itu masalah berkurangnya pendapatan ya. Ya memang hal ini banyak menimpa teman-teman kita, masyarakat yang dia bekerja di sektor industri tertentu ya, terutama di
sektor retail, eceran gitu ya, yang bekerja di sektor retail, kemudian juga pariwisata, real estate, kemudian juga makanan ya. Ada yang mengalami pemutusan hubungan kerja atau PHK, kemudian ada juga yang mengalami pemotongan gaji, ada istilahnya itu unpaid leave ya, kalau nggak masuk kantor, dibayar jika masuk kantor aja gitu. Nah, itu satu sisi, sehingga bagaimana kita mengatasi masalah ini dengan segera. Nah, di sisi lain ternyata Mbak Peti, ini reality check aja ya. Ternyata ada juga sebagian masyarakat yang dia justru mengalami kebalikannya. Kalau yang tadi berkurang pendapatan, kalau yang ini dia justru, jadi istilahnya yang pertama itu dirugikan dengan adanya pandemi. Nah, di sisi lain ternyata ada yang kebalikannya, yaitu mendapatkan sedikit limpahan gitu, karena gajinya tetap sama, ya gajinya tetap sama, tetapi dia bekerja dari rumah, sehingga ada pengeluaran-pengeluaran yang tadinya biasanya keluar, tetapi sekarang jadinya disimpan. Nah, kedua golongan ini sama-sama sebenarnya punya keluhannya, cuma memang dari sisi yang berbeda ya. Nah, yang pertama itu adalah masalah mengenai ketidakpastian sebenarnya ya. Jadi kalau yang tadi terkena pemutusan hubungan kerja ya, kemudian juga ada juga yang pendapatannya menurun karena punya usaha, tapi usahanya juga mengalami penurunan, bahkan ada yang sampai tutup gitu. Nah, bagaimana mengatasi masalah ini ya, sehingga memang perlu betul-betul kita evaluasi pengeluaran-pengeluaran kita. Jangan sampai simpanan kita yang ada saat ini cepat habis gitu. Jadi bagaimana caranya supaya nafas kita lebih panjang gitu. Nah, jika teman-teman Femina ada justru di yang sisi sebaliknya ya, tetap bekerja, penghasilannya tetap normal, juga jangan terlena gitu ya. Dan kedua sisi masyarakat ini kita harus betul-betul melakukan evaluasi dari pengeluaran kita. Jadi bagi yang sudah pas-pasan agar nafasnya lebih panjang, bagi yang kondisinya normal supaya tetap juga terkendali pengeluarannya. Jangan cepat habis karena sekali lagi ketidakpastian ini tidak ada sesuatu yang pasti gitu. Jadi bisa jadi walaupun kita bekerja tapi belum tahu sebulan lagi gitu ya. Nah, itu masalah mengenai penghasilan ini memang betul-betul harus kita upayakan supaya kita bisa survive lebih lama. Survive ya. Oke. Saya kebayang tuh Mbak Mika pasti pusing juga ya, yang datang itu masalahnya tuh cukup menekan semuanya ya gitu. Tapi saya senang Mbak Mika melihat ada sisi lain bahwa sebenarnya mungkin pengeluaran kita pemasukan kita berkurang, tapi sebenarnya pengeluaran kita ada yang berkurang. Misalnya soal transportasi misalnya ya, karena kita bekerja dari rumah. Nah, Mbak, tadi kan Mbak Mika bilang soal evaluasi. Pokoknya mau yang sisi A apa sisi B itu semua harus dievaluasi ulang ya mengenai perencanaan keuangan masing-masing dari kita itu. Mbak Mika kasih tips dong. Gimana tuh mengevaluasinya gitu. Jadi kalau misalnya harus diurut prioritas tuh mesti gimana sih di situasi yang seperti ini, dan yang seperti Mbak Mika bilang bahwa situasi ini kita belum tahu loh sampai kapan. Anggap aja sampai jangka menengah deh gitu. Bukan jangka pendek lagi ya gitu. Gimana Mbak? Jadi gaya hidupnya dulu yang harus dievaluasi ya. Ini kayaknya ada semacam efek domino dari bekerja di rumah kemudian juga belajar atau sekolah di rumah. Ada memang pengeluaran yang turun tapi ada juga yang membengkak ya. Ini baik yang tadi di sisi masyarakat yang dirugikan maupun yang ada sedikit keuntungan lah ya. Nah, jadi dengan di rumah itu ada pengeluaran yang menurun, transportasi kita tidak keluar lagi, ngantar sekolah anak juga enggak ya, tetapi efek dominonya itu lipstick juga berkurang Mbak. Beli baju, beli lipstick, beli baju ya berkurang kan. Ya, tapi coba kita cek karena sedikit aja ada diskon 50%, diskon 70% kan. Mumpung. Pakai jari ya, pakai jari. Oke, nah jadi ada efek domino ini yang kita mesti waspadai. Jadi bekerja dari rumah ternyata terutama yang banyak dikeluhkan itu masalah pulsa dan paket data ya. Kemudian juga listrik ya, itu jadi benar-benar ternyata di rumah tangga itu menaik jadi dua kali lipat gitu ya. Kemudian juga domino yang lain adalah efek sampingannya itu biasanya adalah karena banyak di rumah, jadi pembelian bahan baku kan kita nggak makan di luar nih gitu ya. Nah, kalau kita makan di luar tapi pesen
Iya. Pesannya sering lagi, lebih dari 3 kali kan? Aduh Mbak Peti, kalau ngelihat sosmed gitu ya, Instagram terutama, aduh tetangga jualan ini, RW, ya. aduh ikut berbagai grup, itu isinya makanan, aduh segala macam, kita jadi terdorong untuk lebih konsumtif. Nah karena itu benar-benar, sebenarnya itu kan hanya bukannya barangkali ya, saya lihat lebih banyak itu karena keinginan sih gitu. Ya kita makan juga nggak boleh banyak-banyak, kalau banyak-banyak justru malah kita menjadi produktif gitu. Jadi benar-benar tetapkan prioritas dari penggunaan uang Anda, sekali lagi penghematan, terutama bagi yang sudah pas-pasan. Nah, bagi Anda yang masih ada kelapangan, jangan terlena. Benar-benar penghematan itu tetap nomor 1, ya. Yang kedua juga kalau ada kelapangan, harus disalurkan kepada yang lebih produktif itu. Berapa banyak tabungan boleh diambil? Kalau tidak urgent, jangan diambil, Mbak Peti. Oh, kalau tidak urgent, jangan diambil. Itu sebabnya tadi Mbak Mika. Oke, sekarang definisinya urgent dulu deh. Ya. 70% diskon itu bukan urgent ya, teman-teman Femina. Ya. Jadi jangan berasa kalau itu Anda bakal menghemat, tidak gitu. Kalau misalnya Anda sudah bikin, makanya harus membiasakan diri untuk membuat setidaknya rencana belanja lah gitu ya. Kalau Anda punya gaji misalnya katakan misalnya 5 juta gitu ya. Ya. Anda harus rencanakan itu 5 juta mau keluar buat apa aja, jangan sampai defisit ya. Apalagi yang sudah pas-pasan. Nah, kalau yang sudah pas-pasan tidak punya penghasilan berarti menggunakan apa yang ada. Kalau sudah tidak punya penghasilan, saya sangat sarankan hindari mengambil pinjaman ya. Kalau terpaksa jangan mengambil pinjaman yang berbunga gitu. Jadi memang sudah saatnya barangkali meminta bantuan dari keluarga terdekat kalau memang sangat terpaksa ya. Saya sangat tidak setuju Anda mengambil pinjaman dan yang berbunga tinggi. Berbunga tinggi. Mbak Mika, boleh nggak saya simpulkan dari ceritanya Mbak Mika tadi, very insightful. Jadi sebenarnya bagi kelompok A maupun kelompok B, kita harus tahu basic necessity kita apa di masa pandemik ini, dan yang nggak basic necessity coba dilupain dulu sampai keuangan kita kembali normal. Dan kalau tabungan itu juga kalau bisa jangan dikutik-kutik, kecuali penting banget menyangkut basic necessity tadi. Betul nggak Mbak? Betul sekali ya. Dan jangan lupa ya Mbak Peti, jadi tadi ada kelompok A, kelompok B, berarti dari pandemi ini sebenarnya ada ya, walaupun memang ada kerugian tetapi ada potensi. Betul. Potensi yang kita manfaatkan, apalagi ada digital payment, membuat segala transaksi, membuat apa yang tadinya kita bisa menjadi lebih mudah, lebih murah, lebih efisien. Nah, tinggal Anda sekarang bagaimana memanfaatkan itu. Iya ya. Jadi dan digital payment itu juga yang keuntungannya kan salah satunya semua pengeluaran kita itu ada track recordnya. Jadi kita tahu udah jajan berapa kali itu dalam sehari ini gitu ya misalnya. Gitu kan Mbak? Betul, apalagi kalau Anda berbisnis, mulai usaha sekarang, pakai digital payment, semuanya tercatat dengan rapih. Dengan rapih ya, oke. Terima kasih Mbak Mika. Pertanyaan berikutnya Mbak. Ini karena Mbak Mika udah ngomong soal digital payment dan wirausaha, jadi sekarang ini juga dari data yang diperoleh oleh Femina, survei internal kami, memang banyak sekali masyarakat, dalam hal ini masyarakat perempuan misalnya, yang tiba-tiba menjadi wirausaha kecil-kecilan. Semua potensi diri itu keluar, yang tadinya mungkin sebenarnya dia jago masak tapi nggak pernah sempat masak karena sibuk banget gitu, tiba-tiba di rumah dia menjadi keluar lagi gitu ya, kelebihan atau bakat ini, lalu dia mulai mencoba untuk berwirausaha. Begitu juga yang mungkin lebih senang baking, atau ada juga yang bikin kerajinan dan lain-lainnya, banyak banget gitu Mbak Mika ya. Nah, dan khususnya untuk para wirausaha ini, baik yang baru mulai maupun yang sudah memang berwirausaha gitu. Mungkin boleh kasih tips Mbak, bagaimana membagi keuangan pribadi dan keuangan bisnis ini dalam masa sulit seperti ini gitu. Jadi kalau misalnya yang sehat itu harusnya gimana gitu. Jadi bisnis dia bisa jalan, karena tadi kan Mbak Mika juga bilang, sebenarnya di masa susah ini selalu ada yang positifnya atau silver liningnya gitu, asal kita mampu memanfaatkannya gitu. Gimana Mbak? Keuangan usaha bagi yang mau usaha atau bagi yang mengembangkan usaha ya, terkait dengan situasi sekarang, saya kira begini,
kelola secara terpisah, kelola secara aman, kelola secara tertib administrasi tercatat ya, jadi terpisah, aman, tertib administratif ya tercatat. Terus kemudian yang keempat juga memiliki potensi membuat Anda terhubung dengan jaringan pasar yang lebih luas, gitu ya. Jadi sistem keuangannya Anda coba screening, pilih yang satu, hindari yang manajemen laci. Manajemen laci itu kalau atau manajemen amplop. Kelola uang zaman dulu gitu ya, kalau buka warung ada yang beli masukin laci, ntar kalau anak sekolah minta ongkos gitu kan keluarnya dari laci juga. Keluarnya dari laci, jadi satu rekening buat semuanya, jangan. Ya sekarang kan ada digital banking, jadi Anda buka rekening tabungan itu terpisah dari rekening usaha Anda, itu semudah membuka messenger gitu loh ya, itu mudah sekali gitu. Jadi kalau nggak Anda manfaatkan itu rugi sendiri, jadi terpisah ya. Kemudian aman, pastikan bahwa ya Anda melaksanakan protokol transaksi digital yang aman gitu, dengan juga platform penyedia aplikasi atau yang berbasis web yang aman gitu ya. Kemudian juga tercatat dengan Anda tergabung gitu, Anda membuka toko online misalnya ya, menggunakan payment ya, semuanya tercatat, masuk dari mana, yang Anda jual kepada siapa, berapa gitu ya. Dan kalau saya sih kasih tips tambahan, lebih baik berbasis cash. Cash itu maksudnya bukannya tunai non tunai, tapi Anda jangan di awal-awal jangan ngasih utangan dulu deh, nanti repot nagihnya gitu ya. Ada uang, ada barang, Anda terima uangnya, baru Anda kirim barangnya, intinya sih seperti itu. Kalau untuk yang mulai usaha ya. Kemudian ya harus terhubung dengan jaringan potensi pasar yang lebih luas gitu ya. Jadi Anda buka usaha dengan segera lakukan, modal kecil dari rumah, tapi membuat Anda terpapar atau bisa terhubung dengan masyarakat potensi customer yang lebih luas. Nah itu cari yang seperti itu ya. Oke Mbak Mika, jadi dari pembicaraan kita tadi, kalau misalnya untuk teman-teman yang punya usaha, wanita wirausaha Femina, para business owners yang selalu hadir di semua acara kita ini, Mbak Mika memberikan saran mengelola keuangan bisnis itu memang tetap harus terpisah dari keuangan pribadi ya. Jadi jangan masuk ke laci yang sama gitu. Sekecil apapun harus lacinya berbeda. Dan saya senang Mbak Mika mengingatkan mengenai tertib administrasi itu tadi gitu. Kebetulan kita ada program ini minggu depan, jadi pas banget gimana cara agar kita tertib administrasi kalau kita punya bisnis. Dan tadi Mbak Mika juga menyampaikan bahwa kalau kita berbicara dalam koridor digital payment, sebenarnya ini pas banget karena semua akan menjadi terukur dan tercatat, gitu ya Mbak Mika ya? Betul. Betul ya, gitu. Dan kalau soal e-commerce, bikin promosi melalui sosial media itu juga menjadi suatu keniscayaan sih sekarang ya untuk wirausaha. Mbak Mika mau nambahin apa lagi? Masih ada yang ingin disampaikan sebelum kita pindah ke segmen yang lain? Jadi buat teman-teman Femina ya, yang perlu Anda lakukan saat ini terkait dengan situasi new normal ini, tadi evaluasi pengeluaran Anda ya. Penghematan itu harus, Anda mau di masyarakat A atau B, yang namanya penghematan, mengendalikan gaya hidup, mengendalikan pengeluaran itu harus ya. Kemudian juga Anda evaluasi risiko keuangan Anda ya, karena terkait situasi pandemi ini, risiko keuangan Anda pasti meningkat itu. Jadi pastikan risiko misalnya kesehatan, kita belum tahu ya, jadi bisa saja kita terpapar virus COVID-19 atau kita mengalami stres keuangan tidak langsung terkait dengan COVID-19, mengalami stres keuangan, bahkan itu nanti bisa berdampak kepada kesehatan kita juga. Jadi periksa kembali apakah BPJS Anda tidak ada tunggakan ya, Anda punya asuransi juga tidak ada tunggakan. Kalau terjadi apa-apa, Anda punya sumber dana, jadi tidak akan menghabiskan tabungan Anda ya. Kemudian sebaiknya bagi Anda yang berkelimpahan ya, tingkatkan tabungan Anda loh ya. Jadi bukan tingkat belanjanya, tingkatkan tabungan Anda. Nah, kalau bisa
investasi ditambah ya, Anda yang berkelimpahan investasi ditambah ya, jadi supaya Anda tetap memang kita mengalami beberapa penurunan return on investment belakangan ini ya, karena situasi investasi kita mengalami tekanan, tetapi jika Anda berinvestasi jangka panjang ya, maka Anda secara bertahap Anda akan menikmati juga pertumbuhan dalam jangka panjangnya. Jadi dalam kondisi apapun jangan berhenti berinvestasi. Oke, terima kasih Mbak Mika, very insightful. Saya kira teman-teman udah sangat mencatat nih, pertanyaan udah pada muncul juga di komen, kayaknya udah nggak sabar. Terima kasih Mbak Mika, nanti kita kembali ke Mbak Mika ya. Oke, saya mau ke pembicara kita yang kedua, Ibu Fili. Hai Ibu Fili. Hai Bu. Oke, Ibu Fili, this is your turn. Tapi sebelum kita ngobrol, ada video yang akan kita bisa lihat dulu dari Bank Indonesia. Teman-teman, kita akan nonton video dulu ya, sebelum kita ngobrol dengan Ibu Filianingsih. Woi Tamang, terakhir lupa kita dong. Ya, kita ada saldo. Mari pakai aplikasi biru. Di sini kan aplikasi merah. Tenang, Bank Indonesia sesuai Kris. Apa itu Kris? Jangan ngoni khawatir, nyak perlu repot. Kalau ngoni mau bayar pakai handphone dengan QRIS dari Bank Indonesia, aplikasi merah biru jadi satu. QRIS, nyak khawatir. Mari orang pakai Kris unggul universal untuk gampang langsung. Universal bukan cuma for usaha besar, mar boleh le for UMKM. Untuk itu DP arti cuma satu QR code. Ngoni boleh scan semua aplikasi. Gampang itu, satu genggaman. Langsung transaksi cepat seketika, sistem pembayaran lancar. Mari orang sama-sama majukan ekonomi Indonesia. Bank Indonesia di setiap makna Indonesia. Tepuk tangan dulu. Oke, Ibu Fili keren banget. Kris ya, nyebutnya Kris ya. Supaya satu ya. Supaya gampang ya. Saya juga udah baca-baca nih mengenai Kris ini, dan saya senang bahwa Kris ini akan memudahkan para UMKM kita di seluruh Indonesia. Tapi sebelum kita ngobrol mengenai Kris lebih jauh, pertanyaan saya yang pertama, dan Ibu Fili akan ngobrol dengan kita, mempresentasikan hal-hal yang penting adalah gimana sih sebenarnya dampak pandemi terhadap transaksi keuangan masyarakat kita ini. Seperti apa sih Ibu Fili? Silakan. Oke, makasih Mbak Betty. Kita share aja ya. Yes. Memang tadi sebetulnya inline dengan apa yang Mbak Mika tadi katakan gitu ya. Jadi artinya kalau data-data kita itu menyebutkan memang ada penurunan nilai transaksi secara umum melalui sistem pembayaran. Ya, jadi artinya apa? Kemampuan masyarakat turun, pertumbuhan ekonomi turun, nanti data. Tetapi ada yang positif. Jadi kita kan sebagai orang beriman kan harus ada sisi negatif, harus ada sisi positifnya. Nah, kita lihat jadi ada shifting perilaku di sini dari rumah tangga. Kita lihat tadi menuju ke pembayaran digital. Nah, nanti kita bisa lihat tercermin dari peningkatan dari e-commerce, lalu penggunaan uang elektronik, dan juga digital bankingnya juga meningkat. Gitu. Jadi secara tidak langsung akseptasi digital dari masyarakat itu meningkat di era COVID ini. Jadi peningkatannya tuh tampak ya. Mungkin karena kita memang juga nggak bisa kemana-mana ya, Ibu Mika ya. Betul nggak sih? Kita keluarnya kan jadi keluar rumah juga menjadi lebih sedikit gitu. Jadi kita memang melakukan semua transaksi itu melalui digital banking atau digital payment. Ibu Mika, silakan mau mempresentasikan materinya. Ya. Bisa. Nah, jadi kita. Nah, sebetulnya sebelumnya terima kasih ya. Saya sapa Mbak Betty, Pak Vince, dan Mika. Nah, kita terima kasih dari Bank Indonesia, kita punya kesempatan untuk sharing, dan ini pas sekali memang topiknya, ini topik yang lagi ngetrend gitu ya. Ya, memang kenapa sih kita sampai harus di era pandemi dan new normal segala macam? Mungkin saya akan share dua hal di sini, yaitu perkembangan dari transaksi digital itu sendiri dan juga
pengenalan tadi Chris ya, mungkin ibu-ibu ya, kalau ada bapak juga boleh lah aku sapa ibu-ibu dan bapak-bapak gitu. Nah, jadi kalau kita next slide kita lihat kenapa kita bicara ini, dan kita lihat bahwa ini sekilas aja untuk kasih kita gambaran, karena seringkali kita lihat masyarakat kita pada saat di awal-awal COVID ya, jadi COVID-nya sendiri nggak begitu besar, tetapi awareness kita besar banget gitu. Tetapi sekarang COVID-nya gede, awareness kita turun gitu ya di sini. Nah, tentunya kalau kita lihat di sini ibu-ibu ya, jumlah kasus dan sebaran dari COVID ini semakin luas. Jadi kita lihat bahwa kemampuan adaptasi ini jadi tantangan. Jadi tadi disebutkan ada tantangan, tetapi ada opportunity. Nah, ini di other side of coin ya. Setiap kali ada tantangan, ada opportunity di situ. Nah, tadi Bu Mika udah ngomong gimana caranya kita bertahan, tetapi kayaknya kita nggak mau jadi petinju yang cuman bertahan aja gitu ya. Jadi kita juga cari jalan keluar, not only bertahan, not only defense, tapi bagaimana survive dan bangkit kembali di era new normal. Nah, kalau kita lihat this is serious ya, karena 216 negara, dan kita lihat juga kasusnya udah almost 24 juta, dan yang paling tinggi kalau di Indonesia adalah Jakarta. Nah, kita lihat COVID ini dia bukan cuma menginfeksi manusia, tetapi dia juga mengganggu perekonomian. Kita lihat di sini prediksi ya Bapak Ibu untuk negara-negara besar itu jelek sekali, dia turun semua, ya negatif semua. Demikian juga termasuk Indonesia, kita juga mengalami realisasi di triwulan 1 dan 2 juga turun. Tetapi kembali lagi, kita harus optimis, semua pihak harus hand in hand ya keluar dari ini. Kita yakin dengan digitalisasi bersama-sama dengan program pemerintah yang pemulihan ekonomi nasional, ya di tahun 2021 kita akan kembali tumbuh kembali. Next slide. Nah di sini Bapak Ibu tadi jelas Mbak Mika juga mengatakan bahwa tadi ada memang di satu sisi pertumbuhan ekonomi globalnya menurun, tetapi digitalisasi itu meningkat. Ya, kita lihat ada kebijakan pemerintah, physical distancing, ada PSBB, dan kita lihat ini memberikan dampak. Tadi ya, dampaknya bukan infeksi manusia aja, tetapi ekonomi activity menurun, termasuk tadi Bu Mika bilang UMKM, dan termasuk juga sektor-sektor yang terkait dengan pergerakan manusia, yaitu travel, ya, pariwisata, hotel, restoran, dan lain-lain. Tetapi kembali lagi kita harus menemukan solusi, dan kita lihat ini ada solusinya ya. Jadi sistem pembayaran tadi nggak perlu lagi tatap muka, ada inovasi di situ, dan juga ada penerimaan akseptasi ekosistem digital ya. Jadi istilahnya sekarang mendadak digital semua gitu ya, terpaksa. Nah next slide kita lihat apa yang terjadi. Nah jadi kita mengharapkan ya sekarang orang sudah mendapatkan experience, jadi dia mencoba yang tadinya nggak pernah online sekarang terpaksa. Pedagang-pedagang di pasar yang tadinya mereka nggak online terpaksa karena nggak ada yang datang. Jadi pemerintah lewat online. Jadi itu yang dilakukan ya. Jadi ada blessing in disguise di sini. Nah, jadi experience tadi kita harapkan dia akan membentuk behavior ya, membentuk behavior ke depannya. Kalau ibu-ibu lihat di sini activity-nya ya, ini platform ini tercermin ya. Tren peningkatan digital itu tercermin dari peningkatan e-commerce ya. E-commerce sekarang kita lihat secara Q2Q itu dia meningkatnya lumayan ya. Jadi dia cukup tinggi peningkatannya dari e-commerce itu. Kita lihat dia meningkat untuk volume itu sampai 85%. Nah, apa yang terjadi? Jadi ibaratnya kalau AirAsia dia mengatakan everybody can fly, sekarang everybody can shop online shopping. Ya. Benar. Ya. Jadi kita lihat di sini e-commerce-nya meningkat gitu ya. Tetapi kalau kita lihat sekarang jadi orang yang bertransaksi banyak. Nah, tetapi kita lihat nominalnya memang belum tumbuh besar. Kenapa? Artinya apa? Sekarang orang tidak lagi membeli what they want, tetapi dia membeli yang what they need. Ya. Dan on top dari itu kita juga lihat di e-commerce terjadi widening and deepening. Widening dalam arti kalau dulu dia hanya beli satu item, ya satu jenis, dia hanya membeli alat make up. Sekarang dia mulai membeli macam-macam, makanan lah segala macam, grocery. Widening. And then deepening. Kalau dulu dia cuma beli satu, sekarang beli aja 2 atau 3 gitu. Jadi yang itu yang terjadi. Nah, cerminan yang lain kita juga lihat
uang elektronik yang meningkat. Nanti Pak Vince bisa bicara di uang elektronik. Dan another thing is digital banking. Kita lihat digital banking retail mulai ya. Kalau ibu-ibu lihat di sini ya, yang meningkat itu adalah e-tailing, e-groceries, and digital payment di sini ya. Penjual meningkat, transaksi harian meningkat. Next slide. Nah, kita lihat inovasi kalau orang kepepet itu idenya semakin cemerlang gitu ya. Betul, setuju itu. Inovasi digital ya. Kita lihat bahwa segala sesuatunya datang menghampirin kita ya. They come to us ya. Jadi mau banking, mau taksi, delivery, grocery, mau fuel, mau resto, supermarket, semuanya bisa. Nah, ini kita bantu di Bank Indonesia sebagai otoritas sistem pembayaran, kita bantu untuk digital payment dan juga online payment-nya. Nah, berikutnya ibu-ibu ini pada saat ibu-ibu melakukan belanja, mungkin di sini kita punya pilihan. Next slide. Ada e-commerce, ada conversational platform ya. Jadi kalau e-commerce kita tahu itu semua ada Tokped segala macam. Conversational platform itu yang disebutkan oleh Mbak Mike, tetangga yang masuk ke Instagram dan lain-lain. Cara pembayaran pun macam-macam. Ada yang tunai, ada yang non-tunai. Non-tunai pun macam-macam. Bapak Ibu bisa lihat di sini. Next slide. Nah, lihat bahwa inovasi ini tadi kepepet, yang tadinya offline jadi online juga ya. Kalau sekarang di pasar Tanah Abang, ibu-ibu bisa membeli hijab dengan melakukan conversation dengan mereka. Bisa pilih yang pakai yang merah dan yang lain-lain. Even bisa menawar. Nah, ini yang paling seneng kan nawar nih. Ada kepuasan meskipun nawarnya cuma 5.000 ada kepuasan. Nah, lalu ada tren juga shifting ke kris. Nah, ini saya baru baca artikel. Jadi kalau sebelumnya WHO itu dia juga menyarankan untuk melakukan transaksi non tunai. Nah, sekarang di Jepang mereka menyadari bahwa we have to coexist with the coronavirus karena dia mengatakan can be completely eliminated in the short run. Nah, jadi artinya kita harus membiasakan hidup bersama si corona ini. Nah, apa yang harus dilakukan? Adopt the new life model. Nah, salah satunya mereka mengatakan try to shop online and try to use the electronic settlement. Payment. Nah, pas sekali di sini ya. Jadi ibu-ibu kita di Bank Indonesia selama COVID ini uang-uang yang keluar dari Bank Indonesia, yang uang bukan uang baru ya, yang uang bekas itu kita karantina loh 14 hari. Jadi bukan cuma orang aja yang karantina ya. Uangnya juga di karantina ya? Di karantina, disemprot-semprot juga. Tapi kalau sudah keluar kan kita nggak tahu itu perputarannya. Iya. Makanya orang lebih cenderung untuk memakai sekarang itu yang non tunai. Jadi memakai kris. Kalau EDC ibu-ibu masih pencet-pencet tuh dan masih signing ya, pencet-pencet lah artinya. Tetapi ini. Nah, jadi itu yang terjadi dan berikutnya ini another alternatif macam-macam cara pembayaran ya. Sekarang ibu-ibu semakin pandai, semakin pintar. Next slide. Pembayaran kalau uangnya kecil-kecil, pembayarannya kecil-kecil pakai uang elektronik. Apalagi kalau ada cashback, ditungguin gitu ya. Top up-nya ditungguin di depannya kasir. Tanya mana yang kasih cashback. Nah, semakin tinggi dia punya pilihan yang lain. Nah, tadi yang disebutkan oleh Mbak Peti ada resiko yang di situ. Next slide. Resiko ini yang harus kita hati-hati ya. Jadi kita harus meningkatkan awareness. Di sini ada risiko ya. Kemudahan it's come also with the risk. Nah, apa yang harus dilakukan? Next slide. Kita harus hati-hati. Jadi artinya ini the don'ts ya. Jangan sembarangan klik e-commerce ya, yang nggak benar ya. Yang kedua, jangan memberitahukan password tadi ya. Terus jangan mudah tergiur harga yang terlalu murah gitu. Kalau nggak perlu, tadi Mbak Mika bilang jangan beli. Dan kalau ada itu, ini ada contohnya, murah apa iya sih sampai segitu, nanti ketipu. Dan jangan menggunakan wifi publik kalau bisa. Nah, yang terakhir, jangan pakai akun orang lain, kecuali akun suami. Kecuali akun suaminya ya. Suami sendiri Bu ya, suami sendiri. Nah, berikutnya ini adalah perlindungan konsumen ya. Jadi artinya sebagai regulator kita, next slide, kita juga mengharuskan mengatakan kepada penyelenggara, you guys harus punya perlindungan konsumen. Jadi harus ada pengaduan, penanganan pengaduan, pencegahan fraud, perlindungan data dan lain-lain. Nah, tadi ini berikutnya adalah pengenalan kris. Nah, ini untuk ibu-ibu baik pengguna maupun ibu-ibu sebagai wirausaha. Tertarik ya wirausaha di sini. Next,
Jadi kalau dulu tadi next slide itu gambarnya ya, kalau aplikasinya Pak Vince itu yang biru nggak bisa dipakai untuk yang merah. Yang merah nggak bisa. Sekarang kita jadiin satu, sebelum slide sebelumnya kita mengatakan bahwa hanya boleh ada satu kris ya, QR ada satu dan bisa dipakai oleh siapapun ya. Jadi ini ibu-ibu bisa lihat ini bukan apps ya, tetapi ini udah embedded, ini merupakan fitur yang embedded di mobile payment. Kalau ada di mobile payment atau mobile banking ada di situ. Kita penyelenggara sekarang ada 44 penyelenggara dan sumbernya ini ibu-ibu bisa pakai tabungan, kartu kredit, uang elektronik dan lain-lain ya. Ada Mbak Peti itu untuk mencegah supaya dari kita itu nggak terlalu lincah di e-commerce gitu ya. Itu gimana tuh? Coba Ibu kita kasih tahu dong. Nah, kalau pakai UE itu kan terbatas. Jadi Ibu harus top up. Jadi artinya kalau udah waktunya top up, that's your limit. Nah, that's your limit. Warning gitu ya, gitu ya. Kalau pakai itu tabungan atau pakai kartu kredit, bablas itu ya. Oke. Nah, itu. Nah, terus berikutnya kalau ibu-ibu pakai kris sebagai merchant, ini keuntungan. Jadi efisien, ibu-ibu nggak perlu nyediain uang kembalian, uang receh susah katanya ya, bebas biaya dan keren kekinian karena anak milenial dia nggak bawa duit, bawanya itu ya. Jadi kalau bawanya handphone. Right. Ke depan it's a segment market untuk ibu-ibu yang pedagang itu adalah kekinian ya. Lalu transaksinya cepat dan tercatat, langsung tercatat, aman, terlindungin dan juga higienis. Jadi nggak perlu lagi ada duit-duit yang keluar di situ ya. Nah, next slide ini ada perbedaannya. Ada yang tatap muka yang biasanya kita lakukan, ada yang tanpa tatap muka sekarang ya. Jadi artinya krisnya itu dikirim lewat WhatsApp. Jadi kita bisa lakukan. Kalau ini tatap muka pun ada dua macam. Ada yang customer presented, ada yang merchant presented. Jadi krisnya itu bisa krisnya kita, bisa krisnya merchant. Betul. Oke. Nah, next ini cuma sekedar contoh aja. Kembali lagi, this is not app, this is a feature ya. Jadi kita kasih contoh di sini. Jadi kalau mau pakai kris itu ada contohnya. Kalau di link aja itu ada yang kode yang bayar, lalu scan. Pak Vince itu yang biru tempatnya Pak Vince. Lalu ada yang BCA juga ya, yang kalau itu mobile banking atau mobile payment yang kalau untuk penerbit UE. Nah, yang ini tatap muka ini contoh aja. Jadi scan ini nanti ibu-ibu bisa lakukan kalau yang belum familiar. Next slide. Ini yang tatap muka yang sering kita lakukan ya. Tetapi yang berikutnya adalah yang TTM ya, bukan teman tapi mesra, tetapi ini tanpa slide, tanpa next slide. muka. Tanpa tatap muka. Ya, jadi nggak perlu ketemu ini next ya. Jadi kan sekarang kita lihat kalau kita Muslim ke masjid melakukan zakat, infak, sedekah atau mungkin yang Kristiani ke gereja sekarang tidak datang ke lokasi, jadi yang krisnya. Nah, krisnya ini bisa disimpan. Nah, anytime bisa kita melakukan donasi gitu ya. Jangan pakai alasan nggak ada ini krisnya. Oh, orang krisnya udah. Nah, jadi itu kira-kira ibu-ibu, dan yang terakhir this is adalah tata cara kalau misalnya anybody mau daftar as a merchant kris, ini tata caranya dan bisa menghubungin penyelenggaranya. Mungkin itu Ibu, dan sebagai penutup saya hanya ingin mengquote satu quote dari Darwis yang mengatakan bahwa untuk survive, orang mengatakan untuk survive is not the strongest species that will survive and is not the most intelligent that will survive, but the most adaptable to change that will survive. Terima kasih. Very nice. Terima kasih banyak Ibu Fili. Ini singkat padat, sebenarnya pertanyaan saya udah tercakup semuanya di dalam presentasi tadi, dan saya setuju bahwa sekarang itu memang semua orang mendadak digital. Dan situasi COVID ini sebetulnya silver liningnya adalah semua orang menjadi lebih kreatif dari sebelumnya, atau dia menemukan peluang-peluang baru yang tidak pernah dia pikirkan sebelumnya juga ya. Untuk teman-teman wanita wirausaha, jadi yang belum tahu, Bank Indonesia sudah mengeluarkan kris, dan mungkin ini nanti kita bisa lebih berbicara lebih panjang lagi pada kesempatan yang lain ya. Pasti mereka tertarik untuk bisa menggunakan kris ini lebih bermanfaat.
Ibu Fili, saya tuh mau nanya ya mengenai digital payment ini gitu. Saya baca-baca juga nih, jadi kalau di dunia itu ada 10 negara terbesar yang sudah menggunakan digital payment tuh hampir seluruh kehidupan keuangannya dia gitu. Dan saya mungkin mengutip salah satunya tuh misalnya Kanada ya. Jadi Kanada ini sudah dari tahun 2013 awal sudah menghentikan pendistribusian uang koin yang ternyata menghemat pengeluaran negaranya sebesar 11 juta dolar Kanada per tahunnya. Nah, saya tuh jadi berpikir gitu, kalau dari segi regulator, dalam hal ini Bank Indonesia, sebenarnya masyarakat didorong untuk digital payment itu, selain kalau sekarang juga urusan kesehatan ya gitu, itu tuh sebenarnya kalau dalam perekonomian besarnya tuh akan menyebabkan apa sih? Mohon dinyalain. Yes. Ya, kita di Bank Indonesia baru aja kita punya blueprint sistem pembayaran Indonesia. Ini akan menavigasi pembayaran di Indonesia. Nah, sekarang kalau kita lihat digitalisasi ini sebetulnya dia sudah mengubah ada 3 hal. Yang pertama, kita mau nggak mau kita harus mengakui bahwa dia sudah merasukin semua aspek kehidupan kita. Ya, Bu Peti baru bangun tidur atau ini yang dicari adalah handphone untuk cek. Benar. Nah, lalu yang kedua, digitalisasi sudah mengubah pola atau model bisnis yang ada. Ya, orang ingin cemumuah. Ya, ini tagline kita, cemumuah. Itu apa cemumuah? Cepat, mudah, murah, aman dan handal. Ya, customer centric. Kalau dia tidak bisa menyediakan itu ditinggal oleh customer. Ya, jadi bisnis model sudah berubah, baik korporasi maupun individu. Dan yang ketiga, fungsi yang konvensional sudah ditinggal. Sekarang Ibu lihat udah berapa sering sih pergi ke bank? Jangan-jangan sudah hampir setahun nggak pernah pergi ke kantor bank. Ya, itu benar banget. Ya kan? Jadi the banking, jadi the function of the banking we still need. Ya, tetapi the building of the bank we don't need. Nah, jadi itu 3 hal yang mengubah. Jadi artinya digitalisasi ini mau nggak mau otoritas harus mengadap itu, ya, karena memang itu perkembangannya ke sana. Nah, itu yang kita ambil. Jadi supaya apa? Kalau kita nggak bisa langsung, ini sekarang kita dalam proses menuju ke sana, ya. Beda dengan Kanada yang sudah negara maju dan financial mereka sudah tinggi. Sementara kalau data kita menunjukkan unbanked people kita itu masih sekitar 91,3 juta. Ya, jadi intinya kita harus mengejar itu, harus sangat beragam ya, sangat beragam konsumennya. Iya, betul. Tetapi yang tadi ya, kalau semuanya cemumuah, maka akan proses bisnis terus cepat gitu ya. Jadi itu Bu yang kita lakukan, dan kita juga ingin. Jadi ini kita menggunakan digitalisasi. Ini sebetulnya untuk payment. So what? Kita ingin bahwa orang-orang yang menggunakan ini, they have the formal access untuk financial. Jadi mereka nantinya bisa mendapatkan pendanaan yang lebih murah, modal bisnis yang lebih murah. Jadi artinya financial and economic inclusion. Mungkin itu Bu. Oke, terima kasih banyak. Ini membuka wawasan kita juga ya. Jadi kalau misalnya sekarang kita melihat bahwa pemerintah dan juga mitra-mitra ini seperti mendorong kita untuk digital payment itu, sebenarnya ada big pictures-nya yang sangat akan menguntungkan kita semua ya gitu. Kita tahu di bidang apapun kalau sudah inclusion itu akan menjadi lebih efektif dan efisien. Mungkin begitu ya, Ibu Fili ya, kalau bisa disimpulkan pendek ya. Oke, Ibu Fili, terima kasih banyak. Nanti saya akan kembali pada Anda dengan pertanyaan-pertanyaan. Saya sekarang mau menuju ke Vince. Halo Mbak Peti. Hai Vince. Vince, mungkin bisa cerita dulu ya, apa sih tren yang berubah dalam masyarakat kita dari sudut pandang pelaku seperti Dana? Kita mungkin secara sederhana, saya tahu teman-teman yang di rumah pasti menggunakan Dana, sangat familiar dengan Dana, sebuah aplikasi e-wallet gitu. Apa sih yang berubah dari
perilaku konsumen kita atau perilaku dari yang dilihat oleh Dana dari para pengguna dari Dana. Oke, terima kasih Bu Kati. Hai teman-teman Femina di webinar. Jadi kalau kita dari sisi Dana sendiri sebenarnya juga udah melihat bahwa sejak situasi pandemi ini kesadaran atas digital itu makin jauh meningkat. Jadi kalau kita ngelihat dari kita internally ya, dari kita dari dalam sendiri, bahwa peningkatan transaksi untuk online di Dana itu sudah meningkat selama pandemi ini 96%. Jadi mirip sekali 96%. Wow. 96%. Mirip sekali seperti disampaikan Bu Firly bahwa overall untuk digital itu naik 80-an lebih persen, dan kita dari Dana naik 56%. Cuma kita juga melihat bahwa sebenarnya potensi yang bisa terjadi itu sebenarnya masih jauh lebih besar lagi. Karena kan kalau kita melihat bahwa jumlah populasi Indonesia yang memiliki smartphone, smart handphone itu ya, itu kan sudah lebih dari 150 juta ya. Betul, 2 kali. Betul. Nah, jadi itu adalah sebenarnya potensi. Karena kita melihat bahwa semua yang memiliki smartphone ini sudah memiliki teknologi untuk bertransaksi secara digital. Nah, jadi sekarang kita melihat bahwa kalau di pasar gitu, early adopters ya, biasanya gitu kan, selalu yang early adopters, yang pertama kali untuk convert, untuk mencoba itu adalah early adopters ya. Kebanyakan itu juga sekarang ini dimulai dari generasi milenial dan centennial lah ya. Nah, cuma sebenarnya kan ini across generation, semua orang bisa melakukan ini. Dan sekarang untuk mengconvert ke digital itu sangat mudah sekali, benar-benar mudah sekali. Dalam arti tidak ada boundaries. Selama mempunyai akses data, selama memiliki smartphone, itu bisa menjadi pembeli dengan menggunakan e-wallet, e-money, mobile banking itu semua, atau juga bisa menjadi wirausahawan. Sekarang itu sangat cepat, sangat mudah, dan tidak ada biaya untuk mengkonvert menjadi digital. Dan juga platform-platform yang bisa membantu untuk go digital, untuk meluaskan pasar, itu sangat banyak. Tadi seperti disampaikan juga dengan Bu Firly, dengan Mbak Mika juga kan, bahwa sekarang ada yang marketplace atau e-commerce. Itu sudah banyak pemain-pemain besar di Indonesia. Contohnya ada Tokopedia, Bukalapak, Shopee, dan macam-macam gitu. Dan yang banyak sekali juga yang niche player. Sekarang juga ada kita yang sebenarnya social commerce gitu ya. Social commerce itu yang seperti kita conversation platform. Jadi contohnya sosial media seperti Instagram, WhatsApp, Facebook, sekarang juga ada TikTok dan yang lain-lainnya semua. Itu semua juga bisa menjadi wadah untuk bertransaksi juga sekarang ini. Dan juga kedepannya ini juga kalau Anda memiliki toko fisikal, meskipun kita dalam masa PSBB ini sulit ya untuk bisa ada traffic yang besar, tapi selama toko fisikal ini bisa dikonvert menjadi digital, contohnya dengan kris tersebut, itu akan memberikan informasi kepada pengguna di aplikasi yang pengguna semua, itu bahwa keberadaan toko ini sudah ada, sudah bisa dilihat apakah itu nanti buka atau tutup, apakah nanti ada promo apa tidak, dan itu semua bisa dilakukan pembayaran secara contactless. Jadi, what I'm trying to say is right now itu benar-benar adalah strategi untuk semua untuk menjadi omni-channel. Nah, ini penting sekali. Dan omni-channel ini bukan cuma sekarang, kalau dulu sebagai toko fisikal, mau omni-channel itu mahal. Harus buka toko baru, daerah tempat baru, harus nanti ada channel di misalnya di TV, misalnya di radio, di apa semua. Tapi kalau dengan digital, ini bisa dibilang hampir sebenarnya semuanya free. Nah, ini adalah sesuatu kesempatan yang saya bilang sangat-sangat baik sekali, dan Indonesia itu ready. Ini pertama kali saya lihat itu di generasi kita ini, Indonesia itu tidak ketinggalan dari market di dunia ini. Semua dunia sedang mengalami proses digitalisasi sejak pandemi ini untuk dia usaha bisa bertahan dengan go digital. Dan Indonesia memiliki semua infrastruktur yang dibutuhkan untuk menjadi perusahaan yang bisa bertransaksi secara digital, dan pengguna juga bisa menggunakan segala macam
tools atau alat pembayaran yang mereka memiliki, apakah itu bank akun, apakah itu kartu debit, apakah itu kartu kredit, apakah itu tabungan, apakah itu e-wallet, e-money, itu semua bisa dilakukan transaksi secara digital juga. Nah, jadi kalau kita melihat, saya tuh sangat benar-benar setiap kali melihat apakah ini adalah benar-benar zaman kita merubah, mentransformasikan masyarakat Indonesia yang menuju ke masyarakat yang secara digital. Nah, itu sih sebenarnya yang kita melihat. Oke, jadi memang ya, saya tuh punya satu pandangan yang mungkin tidak semua orang setuju. Tapi kalau bagi saya, internet itu adalah disrupsi yang hebat untuk dunia, untuk kemanusiaan. Tapi pandemik ini tidak kalah hebatnya gitu. Kalau kita bicara mengenai digitalisasi, pandemik ini yang menyebabkan kita seperti tidak mempunyai option lain selain memang go digital, karena kita nggak bisa kemana-mana gitu ya, Vince ya. Betul. Oke. Ya, Mas Vince, saya mau lebih mendalami yang tadi. Jadi kalau dari dana, sebenarnya consumer behavior pengguna dana itu yang mungkin bisa menggambarkan perubahan consumer behavior di Indonesia itu yang spesifiknya apa? Misalnya mereka itu menggunakan e-wallet itu lebih banyak buat apa? Buat beli makanan atau beli grocery atau apa? Kalau dari sisi investasi mungkin ya. Oke, kalau dari sisi kita nih, dari sisi dana, jadi kan kita bisa bilang kita adalah alat pembayaran, dan alat pembayaran ini bisa dipakai untuk berbagai macam kategori ya. Betul. Yang kita melihat penurunan hanya yang di offline, dalam arti untuk berkunjung ke toko, toko fisik ya. Fisik gitu lah. Ya, itu jelas sekali ada penurunan karena dengan diberlakukannya PSBB. Kategori lainnya semua itu mengalami peningkatan di semua area. Contohnya untuk pembelanjaan di e-commerce melakukan peningkatan sangat tinggi untuk pembayaran pulsa, untuk transfer ke teman-teman, ke keluarga, untuk siapapun juga yang mereka membutuhkan uang untuk ditransfer, itu juga meningkatkan yang besar sekali. Terus juga untuk pembayaran bulanan gitu, contoh pembayaran untuk TV, untuk data, untuk listrik, untuk air, itu juga melakukan peningkatan. Jadi kalau kita lihat emang overall everybody itu benar-benar sekarang getting used to, yang seperti tadi Mbak Patty sampaikan juga, dari pandemi ini membuat orang merasa mereka harus mencoba nih sekarang. Iya, karena nggak ada option kan? Betul, yang tadinya ragu-ragu, yang tadinya belum pernah, sekarang mereka harus mencoba, karena kan misalnya dulu kalau membayar listrik, membayar apa gitu harus misalnya pergi ke ATM atau pergi ke convenience store atau pergi ke post office. Sekarang itu bisa dilakukan di rumah. Jadi emang sudah kelihatan sekali peningkatannya, tidak cuma dari jumlah penggunanya makin banyak, tapi pengguna yang sebelumnya juga yang tadinya melakukan pembelanjaan itu masih ragu-ragu gitu ya, masih kecil gitu. Sekarang peningkatannya jauh drastis. Jadi kalau dari dana sendiri, sejak sebelum pandemi sampai pandemi itu peningkatan untuk dalam arti tiket size-nya ya, pas tiket size-nya itu hampir 3 kali lipat. 3 kali lipat ya. Oke. Jadi memang kita bisa lihat kalau dari data tadi, intinya yang berubah ya semua orang berusaha untuk menggunakan semua yang digital ini, termasuk e-payment atau e-wallet whatsoever, untuk semua keperluan dia hampir tidak terkecuali. Ya. Gitu ya. Oke. Terima kasih Mas Vince. Nanti saya akan kembali ke Anda. Ibu Fili, Mbak Mike, Mas Vince, saya harus sudah mulai bertanya jawab karena pertanyaan sudah banyak yang masuk. Kita ready untuk menjawab ya. Saya mungkin akan mulai dulu dengan pertanyaan untuk Mbak Mike. Mbak, ini saya gabungkan saja pertanyaannya karena mungkin mirip walaupun mungkin angle-nya berbeda. Ini dari Yunia Sartika dan Roni bertanya mengenai modal usaha. Saya seorang UKM, apakah dalam masa pandemi seperti sekarang ini pinjaman untuk penambahan modal usaha bisa membantu atau malah menyulitkan? Gitu. Nah, dan pertanyaan berikutnya adalah apakah tabungan itu mending dipakai sebagai modal usaha karena produktif mungkin ya, gitu. Tapi yang belum tentu untung atau rugi, atau mendingan disimpan aja untuk hal yang tidak terduga. Monggo Mbak.
Jadi pertanyaan ada dua ya. Yang pertama, apakah sudah tepat kita mengambil pinjaman, pembiayaan untuk mengembangkan usaha? Ya, yang kedua berarti tabungan itu digunakan untuk modal usaha atau disimpan aja untuk kondisi darurat lah ceritanya gitu. Yang pertama dulu, yang tidak disarankan itu adalah kalau Anda baru mau mulai usaha, cash flow-nya belum jelas dan modal usaha itu didapatnya dari pinjaman. Nah, ketika kita yang perlu disadari adalah kalau kita mengambil pinjaman, maka bulan berikutnya, bahkan kalau Anda ngambilnya dari pinjaman online yang sembarangan gitu ya, 14 hari, nggak sampai 25 hari, nggak sampai 30 hari, Anda sudah harus bayar cicilan dengan bunga yang sangat mahal. Bunga yang besar. Tidak direkomendasikan kalau Anda baru mau buka usaha, sudah ngutang duluan atau modalnya dari utang. Ya. Tapi kalau untuk mengembangkan usaha, cash flow Anda, jadi gini, ciri-cirinya Anda udah siap ngambil pembiayaan gitu ya. Nah, pembiayaan ini kan bisa dari berbasis bunga, bisa berbasis syariah gitu ya, bisa juga dari pegadaian gitu. Jadi macam-macam caranya, dan bisa juga Anda kerjasama permodalan. Jadi sifatnya itu dia tidak berhutang. Bisa juga Anda sudah punya pesanan, tiba-tiba dapat pesanan besar gitu ya, tapi modalnya kurang sehingga sebenarnya sudah ada calon pembelinya. Nah, bisa digunakan pesanan itu sebagai jaminan dari pinjamannya tadi. Nah, jadi pinjam sebentar gitu istilahnya ya. Iya, karena uangnya sebenarnya kan udah ada gitu. Dari tangan. Dilunasin semua begitu kita dapat pembayarannya. Nah, kalau Anda memenuhi ciri-ciri itu, maka sebenarnya usaha Anda memang sudah masuk kualifikasi untuk dibiayai. Nah, Anda boleh cari ke bank, boleh cari, asalkan jangan ke pinjol yang yang pertama yang dia tidak terdaftar di OJK lah, intinya seperti itu ya. Oke. Jadi asalkan Anda pasti bahwa cash flow keuangan usaha Anda itu sudah sanggup untuk membayar cicilan dari pinjaman yang Anda ambil, maka sebenarnya Anda sudah mampu untuk mengembangkan usaha dengan memanfaatkan pembiayaan atau memanfaatkan hutang tadi. Selain itu sebenarnya tidak disarankan. Kemudian pertanyaan kedua adalah kalau kita punya tabungan, ya disimpan aja atau digunakan untuk hal yang produktif. Menurut saya balance aja ya teman-teman Femina. Jadi kalau kita simpan aja juga kita kehilangan opportunity kan gitu. Ya, menjaga likuiditas itu bagus, ya. Tapi terlalu banyak disimpan secara konvensional itu namanya paranoid. Terlalu takut, gitu. Balance aja. Nah, kalau dalam perencanaan keuangan, ya, 6 kali pengeluaran keluarga Anda per bulan itu adalah jumlah yang disarankan, jumlah tabungan dana darurat yang disarankan, ya, yang jangan diutak-atik. Kalau Anda masih single, bolehlah Anda taruh di 3 bulan aja. Kalau Anda sudah berkeluarga, sebaiknya tidak kurang dari 6 bulan. Kalau Anda sudah punya tabungan, jumlahnya 6 kali pengeluaran keluarga Anda per bulan, dan Anda kondisinya masih normal pendapatan Anda, dan masih ada kelebihan dari gaji Anda, kemana disalurkan? Apalah ke tabungan lagi? Tidak. Nah, Anda boleh sisihkan investasi untuk tujuan membuka usaha, jadi mengumpulkan modal usaha. Jadi kalau Anda punya tabungan dana darurat, jangan diutak-atik untuk jadi modal usaha, kecuali Anda punya lebihnya. Ya. Dana darurat, sekali lagi, jangan diutak-atik, hanya untuk kondisi darurat. Lebihnya boleh Anda gunakan untuk modal usaha. Singkat, padat, jelas ya. Mudah-mudahan teman-teman tadi yang bertanya, beberapa orang bisa mengambil catatan yang penting dari apa yang disampaikan oleh Mbak Mika. Saya cuma mengingetin, menggarisbawahi tadi, kalau dana darurat apapun yang terjadi jangan diapa-apain dulu. Kita belum tahu COVID-nya selesai sampai kapan, gitu kan Mbak Mika ya. Tetapi kalau kita berwirausaha atau membutuhkan pengeluaran yang memang diperlukan, ya tadi Mbak Mika bilang harus balance gitu. Gimana pun kita nggak boleh sedih terus ya, gitu. Kayaknya hidup kita udah menderita banget gitu kan, Mbak. Ya Mbak Mika ya. Betul sekali. Ya, Mbak Mika terima kasih banyak. Saya mau ke Ibu Fili. Ibu Fili, udah ada yang nanya mengenai Kris. Jadi pertanyaannya seperti ini. Jadi sebenarnya kalau untuk Kris ini, kalau seorang wirausaha, apakah ada syarat tertentu
yang dia harus penuhi untuk bisa mengakses atau menggunakan fasilitas ini? Gitu, dari sudut pandang regulator. Bagaimana tuh? Atau dia harus kemana sih? Gitu, Ibu Fili, kalau dia mau tanya-tanya. Ya, oke. Bisa dengan sebetulnya gak mudah sekali ya, hubungin aja kalau ibu-ibu sudah punya rekening di mana atau sudah biasa dengan menerima punya siapa gitu ya, misalnya bisa menghubungi tempatnya Pak Vince juga bisa gitu ya, ke Dana. Atau tadi saya di slide saya itu ada di slide 20 itu disebutkan di situ ada 24 bank dan ada 20 non bank. Jadi ibu-ibu silakan aja datang ya. Ya, hubungin aja, minta kalau punya rekening di bank mana, minta aja ke banknya, saya mau jadi merchant Kris dong. Nah, nanti itu ada syaratnya. Tetapi untuk awal-awal bisa buka di website itu ya, untuk PJSP punya kita juga itu PJSP Kris, itu tata caranya gitu. Jadi sangat simpel. Nah, saya ngomong ini kenapa manfaatnya banyak, karena transaksi ibu-ibu tadi itu bisa di-capture dan transaksi itu akan masuk ke data kami dan nantinya kami sedang mempersiapkan untuk data. Nah, jadi artinya itu akan menjadi credit scoring. Jadi pada satu saat nah, ibu-ibu perlu untuk meminta kredit. Nah, nanti kalau fintech-nya itu dengan persetujuan ibu bisa minta datanya ke kita dan kita bisa kasih. Jadi itu membantu membentuk credit scoring dari ibu-ibu. Itu menarik ya, karena kan kalau di dunia modern ini credit scoring tuh udah kayak our social currency kan. Kalau kita ya kan Bu, kalau kita rusak udah selesai, kita nggak bisa ngapa-ngapain ya, kartu kredit blok apa-apa gitu ya. Oke, next question about Kris. Ini ada pertanyaan mengenai Kris ini, apakah Kris ini memberikan impact tertentu terhadap para pemain digital payment? Ya. Artinya kita lihat dari sisi tadi, if you're talking about digital payment kan ada yang penyelenggaranya, lalu ada yang customer ya seperti kita, lalu ada juga merchant-nya gitu ya. Tadi kita lihat dari merchant definitely kita lihat itu sangat bermanfaat, ibu-ibu nggak perlu lagi mengirimkan hasil, terutama untuk UMKM ya, yang kecil-kecil itu dia nggak pergi ke bank gitu ya untuk menyetor macam, dan transaksinya udah langsung tercatat. Nah, yang penting juga nggak perlu nyediain uang kecil. Dan di era COVID ini kita kan menghindarin pegang-pegang uang tunai. Iya, jenis gitu. Nah, jadi uang palsu segala macam terhindar gitu. Nah, terutama juga kekinian gitu. Orang yang tadinya itu nggak pengen beli, tetapi lihat pengen, seringkali dulu orang kenal, aduh yang menghambat karena nggak bawa duit. Kalau sekarang nggak ada hambatan gitu, tinggal top up gitu ya, apalagi kalau yang punya rekening ya tinggal pakai rekeningnya dari rekeningnya. Nah, jadi artinya itu akan meningkatkan omset ya untuk para merchant. Nah, dari kitanya sendiri, dari kita customer, kita juga enak kan, kita juga nggak keluarin duit gitu. Lalu yang terutama lagi dia juga akan terekod gitu ya, kita juga akan terekod kita pakai berapa, karena untuk penggunaan Kris ini maksimal 2 juta ya, jadi ini memang untuk UMKM yang kecil-kecil dulu 2 juta. Jadi artinya terbatas gitu ya. Nah, untuk regulator seperti kami, regulator pemerintah, ini juga bermanfaat gitu. Karena kita juga tahu, kayak sekarang kita tahu, oh UMKM Kris ini tadi merchantnya 4,3. Dari 4,3 itu 95% itu dia UMKM. UMKM. Jadi kita tahu gitu ya. Apalagi kalau ada program pemerintah saat ini, akan memberi bantuan kepada UMKM pendanaan segala macam, ini ada datanya tercatat. Jadi itu Bu. Oke, terima kasih Ibu Fili. Nanti saya akan kembali ke Ibu. Ada juga pertanyaan yang nanti saya ingin tanyakan dari Flor. Saya mau ke Vince dulu. Vince, kasih komen dulu dong mengenai Kris ini. Anda kan menjadi mitra juga ya untuk Kris ya? Ya, betul, Mbak Fili. Ya, kalau kita melihat dari Dana sendiri, Kris ini adalah something yang benar-benar powerful ya. Dalam arti kan, jadi tidak ada kebingungan lagi. Setiap wirausahawan yang ingin mengadopsi Kris bisa langsung, siapapun juga, ya misalnya ke kami, ke Dana gitu, dan itu bisa langsung secara instan dan cepat. Bisa dilakukan, tinggal diunduh aja aplikasinya sekarang juga, apakah di Android, apakah di iOS. Terus habis itu
nanti ada caranya untuk gimana untuk registrasi, dan itu aplikasi tersebut bisa kita proses dalam waktu 24 jam, langsung setiap orang bisa memiliki aplikasi untuk penerimaan kris ini. Dan langsung dengan menggunakan kris ini, semua PJSP yang bank apa non-bank itu bisa diterima. Dan seperti tadi yang Ibu Fili sampaikan kan, jadi tujuan dari penggunaan secara digital ini ke depannya adalah sangat penting sekali untuk merubah apa yang tadinya kalau mendapatkan working capital atau pinjaman itu dibutuhkan kolateral sebelumnya, sekarang kolateralnya itu adalah scoring dari data tersebut. Yeah. Nah, ini yang penting sekali. Jadi kalau sudah dimulai lebih awal, akan lebih bagus ke depannya ya. Itu sekarang makin bagus. Jadi potensi untuk mendapatkan pinjaman yang lebih efisien, lebih efektif, lebih teroptimal dengan interest rate yang juga lebih bagus, itu bisa didapatkan dari wirausahawan tersebut. Jadi kalau dari saya, cepatlah, karena ini sangat mudah, gratis, dan sekarang di saat pandemi ini untuk semua pedagang UKM, pengguna kris itu tidak ada biaya sama sekali. Oke. Free ya. Oke. Ya. Mudah-mudahan nih teman-teman mencatat. Tadi sudah ada 2 informasi dari Ibu Fili dan dari Mas Vince mengenai kris ini, dan saya kira tidak ada salahnya untuk mulai mencoba karena sekarang pemerintah lagi menaruh perhatian pada hal ini, jadi pasti semua akan dimudahkan ya. Pertanyaan berikutnya untuk Vince nih, Vince. Ini ada yang bertanya, e-wallet itu bisa untuk bayar investasi nggak sih? Bisa. Jadi kalau kita lihat itu sekarang di berbagai macam aplikasi, tidak cuma di Dana, itu bisa menggunakan e-money, e-walletnya itu untuk pembayaran investasi, contohnya untuk emas, untuk ada untuk mutual fund, ada untuk investasi dari asuransi, stock brokering, itu bisa dipakai semua. Jadi sebenarnya pemberian digital itu bukannya an alternative payment ya. Kalau kita bilang itu pemberian digital itu adalah a new evolution of the payment. Jadi sebenarnya is as good as cash. Is as good as cash. Oke, terima kasih Vince. Saya kembali, ini sekarang mungkin pertanyaan ini saya ingin yang menjawab adalah Ibu Fili dan Vince. Kita ke Ibu Fili dulu. Ini ada pertanyaan mengenai tetap kalau perempuan tuh biasanya kan khawatir ya. Ini tentang keamanan untuk semua hal yang berkaitan dengan transaksi digital payment. Pertanyaannya seperti ini, kalau kita ngomongin digital payment, apapun itu bentuknya, selalu dikatakan bahwa konsumen itu harus berhati-hati ya, PIN-nya jangan dikasih ke siapa-siapa, jangan bertransaksi misalnya di tempat umum untuk login di wifi umum dan lain-lainnya. Intinya dia harus menjaga kerahasiaan data dia. Gitu. Nah, pertanyaannya justru dibalik. Sebenarnya regulator itu mikirin kita nggak sih gitu? Gimana caranya konsumen-konsumen ini tahu bahwa data dia terjaga dengan baik, atau adakah tips tertentu sehingga dia tidak salah memilih misalnya merchant gitu ya, yang dia akan lakukan untuk e-payment gitu. Ini di luar soal e-commerce, jangan asal klik. Saya kira orang-orang udah tahu mengenai ini, tapi mungkin lebih pada pembayaran. Gimana tuh Ibu Fili? Ya. Jadi ini sebetulnya prinsipnya sama aja dalam kehidupan kita sehari-hari gitu. Jadi kita sebagai customer kita punya banyak pilihan gitu ya. Nah, saya regulator saya sudah punya rambu-rambunya. Pada saat saya memberi licensing, saya mengatakan harus ini. Dan saya juga melakukan pengawasan secara rutin tiap bulan. Lalu kita lakukan audit IT-nya gitu ya. Gubernur saya itu selalu mewanti-wanti gitu. Ibaratnya nih, ngomongnya gini, kalau orang wudunya belum benar nggak boleh sholat. Nah, artinya penyelenggara ini kalau dia nggak benar-benar prudent, nggak benar-benar ini, ya kita nggak berikan izin. Ya, setelah kita berikan izin, kita lakukan pengawasan. Nah, itu yang dari regulator. Nah, artinya kebanyakan itu kalau pengaduan-pengaduan yang ini yang kita lihat ya, itu sebetulnya kecerobohan customer sendiri, bukan karena IT-nya yang nggak benar apanya, tapi karena kecerobohan, karena ketidakmengertian dia atau dibohongin atau segala macam. Contohnya kalau misalnya kartu kredit ya, kan kita juga
sudah ada gitu layer-layernya. Kita mengatakan, kalau kartu kredit transaksi biasanya sekarang ditambahkan harus CVV-nya itu ya, yang 3 digit. Yang di belakang 3 digit, ya. Ya. Makanya tagline kami tadi cemumuah. Nah, ahnya ini biasanya itu orang cuman cemumu gitu. Nah, kita tambahkan gitu ya. Jadi jangan tergiur juga dengan yang pembayaran yang cuman cepat, murah, mudah. Yang harus dipikirkan aman dan handalnya ini, 2 hal ini. Nah, itu yang kita bisa berikan, itu aman dan handal. Nah, pilih yang benar gitu ya. Kalau belanja pilih yang benar gitu ya. Kalau mau e-commerce ya pilih yang bonafit gitu ya. Ya begitulah ya. Jadi kalau sama lah kayak cari pasangan ya cari yang bagus gitu, nggak cari yang asal. Ini asal-asal. Betul. Terima kasih Ibu Fili. Ini mungkin bagus juga untuk kita lihat karena kadang-kadang ketika memilih itu mungkin kurang cermat juga ya karena tergiur pada promosi atau apa gitu ya. Oke, terima kasih Ibu Fili. Saya mau ke Vince. Kalau dari sudut pelaku gimana tuh Vince? Ini audiensnya bertanya tuh. Kita udah melindungi semua data kita atau kerahasiaan data kita, tapi saya kan nggak tahu si merchant ini melakukan apa untuk data kita gitu seperti itu. Silakan. Terima kasih Mbak Patty. Tadi sama seperti sampaikan Bu Fili. Jadi kita sebagai pemain itu sudah melakukan audit, sudah melakukan compliance, sudah melakukan segala usaha untuk prosedurnya apa semua yang kita presentasikan ke regulator supaya bisa mendapatkan izin gini. Jadi dalam sisi kita sendiri kita sudah mematuhi, itu penting sekali. Tapi di luar itu juga kita have to go beyond ya. Karena dari sisi kita juga melihat customer trust itu kan penting sekali. Sekali terjadi kesalahan, terjadi kebobolan, trust akan hilang. Jadi di Dana sendiri kita menggunakan sistem teknologi yang benar-benar di behind the scene itu yang tidak kelihatan. Kita sudah melakukan berbagai macam gitu. Kita melakukan dari risk analysis, kita melakukan transaction protection, kita melakukan fraud detection, kita melakukan berbagai macam cara. Jadi semua transaksi yang terjadi itu di belakangnya kita setiap transaksi kita melakukan puluhan proses untuk meng-secure. Dan sebenarnya ini yang penting juga, yang kita protect itu tidak cuma transaksinya aja loh. Yang kita protect itu sebenarnya juga dari data penggunanya. Dari data pengguna, dari data yang kita bilang pembeli dan penjual. Nah, Dana sendiri mengadopsi apa yang kita sebut sebagai sistem zero data sharing policy. Jadi kalau data sudah terjadi transaksi di platform Dana, kita tidak pernah membuka itu ke siapapun juga, sampai ke internally juga tidak bisa terbuka. Itu sangat penting. Jadi itu sangat-sangat terjaga. Kita melakukan ini semua dan semua data ini kita rumahkan semuanya harus di onshore di Indonesia. Jadi sistem kita itu semuanya infrastrukturnya, teknologinya itu semua ada di Indonesia tersebut. Nah, ini penting sekali. Jadi semua konsumen, semua merchant bisa merasa aman bahwa data itu tidak akan leakage, tidak akan keluar. Misalnya diambil alih oleh hacker dari luar negeri atau apa, data itu dipakai untuk orang lain untuk bisa melakukan transaksi di tempat lainnya. Kita selalu menjaga. Jadi emang susah sekali kalau kita memproteksi yang kita sebut adalah kesalahan dari pengguna yang dengan cara social engineering gitu ya. Iya, betul. Itu. Tapi tetap dari sisi kita, biarpun sebenarnya sudah itu sangat susah dijaga, di belakang kita melakukan beberapa tindakan-tindakan. Kalau misalnya beberapa kali transaksi di luar kebiasaan pengguna tersebut, kita sudah meng-freeze transaksinya. Jadi pengguna bisa merasa aman meskipun kalau itu terjadinya akan terlimit juga. Nah, ini yang sekarang sangat penting. Dari Dana itu protection, risk management, data protection itu adalah number one. Oke, mudah-mudahan teman-teman yang bertanya mengenai keamanan ini merasa tenang dengan informasi atau jawaban dari Mas Vince dan Ibu Fili. Jadi sebenarnya sih kalau menurut pandangan Femina, segala sesuatu itu tentu ada resikonya, tapi kita harus bisa mengukur resiko itu dengan kewaspadaan kita. Harus kita dulu yang mulai sebelum kita mikirin yang di luar kita ya, gitu. Ibu Fili, kita kembali ke Ibu Fili.
ini ada pertanyaan sebenarnya nggak ada hubungannya sama yang kita lagi obrolin, tapi menurut saya ini sangat menarik untuk bisa dijawab karena mungkin ini berkaitan dengan peluang bekerja. Ini dari Rini Aman. Rini bertanya begini, dengan adanya digitalisasi yang cenderung menggunakan mungkin semua sistem dan lain-lainnya itu, apakah itu akan mengurangi jumlah orang yang bekerja di bank? Ya, oke. Ya, jadi kan sebetulnya ini semua diciptakan misalnya artificial intelligence, machine learning, big data semua diciptakan untuk efisiensi, ya. Kan ke sana, ya. Tetapi kita harus yakini bahwa nggak ada ciptaan manusia itu yang bisa mengalahkan ciptaan Tuhan. Ya, artinya semuanya itu masih perlu orang untuk melakukan analisa itu, ya. Jadi memang ada bagian-bagian pekerjaan di bank yang mungkin terkurangi, misalnya teller, gitu ya. Jadi artinya nggak perlu lagi karena buka rekening udah bisa lewat online, chatbot, ya, pakai chat dengan robot, macam. Mungkin itu berkurang. Tetapi pada saat kita melakukan analisa, lalu melakukan manajemen, melakukan strategi, itu nggak bisa. Karena kan masing-masing punya karakteristik sendiri-sendiri. Bisa dibayangin kalau kita semuanya seragam, memakai sama semua, informasinya semua sama. Semua informasi ini adalah past history, ya. Jadi artinya akan mendapatkan hal yang sama. Nah, untuk mendapatkan sesuatu strategi yang lebih jitu, kita perlu manusia untuk melihat itu, ya, untuk melihat semua yang tersedia, data yang tersedia. Lalu bagaimana kita melakukan strategi itu. Misalnya big data, everybody can get the big data. Tapi bagaimana kita menggunakan big data itu untuk menjadi satu strategi bisnis kita, it's depend on manusia, ya. Betul, itu. So you just no worry, ya. Ini mungkin Mbak Rini ini ada hubungannya juga dengan kehidupan di perbankan. Jadi jangan khawatir. Sebetulnya tadi kan Ibu Fili juga udah bilang kalau kita adaptif, sebetulnya kita akan mendapatkan peluang baru. Bener gak sih, Bu Fili? Betul, betul. That's the most important. Just build your capacity and adaptable, ya, to the change. Betul. Ya. Thank you so much, Ibu Fili. Teman-teman, tanpa terasa kita sudah hampir selesai sesi kita ini dan saya harus sampai kepada pertanyaan yang terakhir untuk para pembicara kita yang sangat menarik insight-nya. This is last question from Femina untuk ketiga pembicara kita adalah seperti ini. Jadi kalau kita bicara mengenai pengelolaan keuangan, baik itu untuk pribadi atau juga pengelolaan keuangan untuk bisnis gitu, di masa pandemi ini, pertanyaan berikutnya adalah, adakah mungkin semacam prediksi atau tips yang bisa diberikan kepada kita semua, dari Ibu Fili, dari Mbak Mike, dari Mas Vince, untuk mengelola atau mulai bersiap mengelola keuangan kita jangka panjang. Tidak mikirnya cuma 3 bulan, 6 bulan gitu, tapi mungkin 3 tahun dari sekarang atau apa, dengan suatu pemikiran bahwa mungkin COVID itu memang akan tetap bersama-sama kita dan hidup kita akan mungkin berubah, yang kita nggak tahu berubahnya seperti apa gitu. Dari perspektif masing-masing. Kita mulai mungkin dari Mbak Mike dulu. Silakan, Mbak. Oke, Mbak Eti. Yang tetap itu adalah perubahan. Jadi segala sesuatu itu kan berubah. Yang tetap tidak berubah, yang abadi itu perubahan, ya. Kemudian krisis finansial, kalau sekarang kan terkait dengan pandemi. Sebenarnya krisis finansial itu ya tidak cuma hari ini kan, tidak cuma tahun ini, tapi sebenarnya sudah beberapa kali terjadi dengan penyebab apapun gitu. Contohnya di tahun 98, kemudian di tahun 2008 gitu ya, ada krisis finansial juga. Nah, karena itu menurut saya, betul tadi saya setuju dengan Bu Fili, yang paling adaptif itulah yang akan bisa bertahan lama dalam jangka panjang. Nah, karena itu belajar dari masa lalu gitu, belajar dari apa yang kita alami sekarang sehingga kita bisa meningkatkan kualitas hidup kita di masa depan dengan lebih siap dan lebih bisa membangun ketahanan finansial kita. Jadi kalau kita belajar dari pandemi saat ini, ternyata strategi bertahan saja tidak cukup.
ya. Penghematan aja terus tentunya, apalagi yang sudah kena pemutusan hubungan kerja, ya. Karena itu harus dibarengi juga dengan Anda mengembangkan capacity, terutama kemampuan entrepreneurship Anda. Dan terutama sekarang dengan ditunjang teknologi finansial, salah satunya digital payment, ada begitu banyak opportunity yang akan mendampingi strategi pertahanan Anda dengan juga strategi untuk bisa menambah pendapatan Anda. Setidaknya Anda memiliki 2 kombinasi dari 3 kategori penghasilan. Kalau Anda punya gaji, miliki juga bisnis, atau juga Anda miliki passive income dari investasi. Kombinasi minimum 2 dari ketiganya itu akan membuat Anda sanggup untuk menghadapi situasi apapun di masa depan. Terima kasih Mbak Mike. Gaji, bisnis, passive income. Itu paling penting ya. Kalau bisa kita dapat 3-tiganya, mudah-mudahan kita aman melewati krisis apapun. Thank you so much Mbak Mike. Saya ke Mas Vince dulu. Silakan. Boleh dinyalakan dulu? Oke, terima kasih. Terima kasih Mbak Patty. Kalau di sini saya, seperti tadi juga disampaikan Mbak Mika juga, bahwa segala sesuatu yang untuk plan ke masa depan ini, kita harus sekarang sudah memiliki plan untuk ya tadi, sebagai untuk income untuk pribadi, apakah bisnis, atau satu lagi, itu juga kita sampaikan dari investasi. Dan ini semua sudah bisa dilakukan dengan secara digital payment. Jadi, advice saya, go digital as soon as possible. Kenapa? Karena dengan go digital as soon as possible, yang tadi saya sampaikan juga, bahwa Anda akan memiliki the ability to make yourself visible to financial inclusion. Membangun data scoring yang akan membaik. Jadi, kedepannya 3 tahun kemudian, kalau Anda sudah memulai lebih awal, data ini sudah lebih rich, scoring sudah lebih bagus, dan benar-benar keberhasilan untuk mendapatkan pinjaman, untuk mendapatkan benefit-benefit, contohnya asuransi, investment, semua yang itu bisa jauh lebih baik kalau dimulai lebih awal. Jadi go digital as soon as possible. Thank you very much. Go digital as soon as possible, karena itu akan membuat kita semua menjadi visible terhadap inclusion dalam keuangan itu ya, gitu. Jadi scoring kita akan lebih bagus dan berharapnya beberapa tahun tidak lama dari sekarang kita bisa mendapatkan berbagai fasilitas dari hal-hal tersebut. Gitu ya Mas Vince. Terima kasih banyak. Ibu Fili, last but not least. Oke. Ya. Tadi kalau saya sih mungkin kita harus start learn to live and work with the new life model ya. Nggak bisa dulu ya, nggak bisa balik lagi seperti dulu. Jadi artinya saya katakan kita harus tadi balancing antara bagaimana mengoptimalkan digitalisasi tadi, tetapi kita juga harus bisa memitigasi risiko. Sehingga saya pikir mungkin kita harus lakukan 3A. A yang pertama mungkin do adjustment dengan adanya COVID ini, do the adjustment ya, melakukan adjustment. Lalu A yang ketiga, we have to be agile gitu ya terhadap a new opportunity, terbuka dengan semua dan lincah gitu terhadap semua opportunity. Dan A yang ketiga mungkin kalau sudah seperti Mbak Mika katakan, kita jangan cuma bertahan ya, kita harus bangkit. Ya. Kita harus akseleratif gitu terhadap inovasi-inovasi baru. Mungkin itu Mbak Patty. Terima kasih Ibu Fili. Adaptif dan akseleratif. Saya kira itu kata-kata yang sangat bagus sehingga kita nggak cuma berhenti di sini aja gitu, karena hidup harus jalan terus ya. Kepada seluruh pembicara, terima kasih banyak untuk kesempatannya yang sangat seru dan insightful pada sore hari ini. Saya atas nama Femina mau mengucapkan terima kasih banyak untuk Ibu Filianingsih Hendarta, Asisten Gubernur dan Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia. Ibu Fili, terima kasih banyak. Ngobrol kita seru sekali sore hari ini. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi dalam waktu dekat ya Ibu Fili ya. Sukses dengan krisnya dan nanti kita juga akan infokan ini ke komunitas wanita wirausaha Femina yang jumlahnya sangat banyak itu. Thank you so much Ibu Fili. Sehat selalu ya. Oke. Sehat selalu sama-sama ya. Dan terima kasih kepada Mbak Mike Rini dari MRE atau Mitra Rencana Edukasi. Mbak Mike, as usual, very sharp. Terima kasih banyak untuk semua tips-tips keuangannya. Terima kasih Mbak Patty, senang bisa bergabung di sini.
Ya, senang kita berjumpa kembali ya sama Femina. Kita akan jumpa kembali mudah-mudahan dalam waktu yang tidak lama lagi. Mas Vin Iswara dari Dana, so thank you so much juga untuk insight-nya mengenai e-wallet dan lain-lain. Terima kasih Mbak Patty, ini benar kebanggaan saya untuk bisa berbicara di sini. Terima kasih Bu Lili, dan terima kasih Mbak Mika. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan kita jumpa kembali. Teman-teman yang masih berkumpul di Femina Media dan Wanita Wirausaha Femina, kita harus mengakhiri obrolan kita pada sore hari ini mengenai mengatur keuangan di masa pandemi dengan digital payment. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan sebagai pengakhir dari obrolan kita. Yang terpenting ketika kita mengatur keuangan terutama di masa sulit adalah kita harus adaptif juga terhadap hal-hal yang berkaitan seluruhnya, tidak hanya mengelola keuangan tapi juga misalnya bertransaksi, pembayaran dan lain-lainnya gitu. Dan yang tidak kalah penting adalah kita semua harus bisa membangun ketahanan finansial tidak hanya untuk sekarang tapi untuk masa depan, dan kalau bisa kita juga harus meningkatkan kapasitas pribadi kita agar pemasukan kita ada pemasukan baru atau sumber-sumber keuangan baru yang kita peroleh dari kemampuan yang kita miliki. Saya kira itu note saya untuk sore hari ini. Sekali lagi terima kasih untuk kebersamaan kita pada sore hari ini. Kita akan jumpa kembali pada waktu mendatang. Terima kasih untuk Bank Indonesia untuk kerjasama pada hari ini. Selamat sore. Dibuka aja. Bisa.